senang World Bank kali. Yang kedua, Pak Purbaya, proyeksi ekonomi sampai akhir tahun berapa pertumbuhannya? Untuk tahun 2026 bagaimana? Ini dari AP Kumparan ya, malu. Wah, di situ. 2026 kita perkirakan masih belum berubah di 5,2. 2025 sorry. 2025 triwulan keempat itu 5,5 lebih sepanjang tahun 2000. Jadi di atas 5,5% ya di triwulan keempat tahun 2025 sampai akhir tahun kira-kira 5,2% untuk 2025. Untuk 2026 kita prediksi 5,4% sesuai dengan APBN-nya. Tapi gini, saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal udah mulai jalan, moneter udah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6% bukan angka yang mustahil untuk tahun 2020 walaupun asumsi kita di 5,4%. Yang ketiga, Pak Purbaya, dengan banyaknya program KL yang mulai di tahun ini, apakah ada penyesuaian atau merubah anggaran di tahun depan dari tiap kontan? Maksud apa? Maksudnya apa? Maksud apa? Tahun ini? Ya, meleset dikit kali. Tapi karena ada penyesuaian yang diperlukan untuk macam-macam kebijakan kita ya. Tapi enggak bila kita bilang meleset, bahkan akhir tahun ini belanjanya semakin giat tuh kementerian lembaganya. Artinya mereka sudah lebih siap untuk membelanjakan ke anggarannya tahun depan. Jadi kita nggak merubah APBN-nya berdasarkan apa yang ada sekarang. Saya pikir mereka sudah lebih siap dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, kita terus terang kita agak keteteran tuh. Karena mereka minta duit terus. Jadi kita agak kendalikan sedikit. Jadi dari situ menunjukkan bahwa mereka lebih siap dibanding sebelumnya. Apalagi mereka takut kalau nggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi tahun depan mereka pasti akan lebih baik. Jadi kita belum adjust APBN yang ada sekarang. Yang keempat, Pak Menkyu, Satgas P2SP Pokja di Bataging sudah menampung berapa banyak pengaduan dari pelaku terkait apa saja bagian langkah Pokja setelah ini. Jadi sejak 2 hari launching sudah ada 4 pengaduan dari pelaku di berbagai bisnis ya. Isunya adalah pembiayaan, perizinan, perdagangan. Langkahnya apa? Senin depan akan kita mulai panggil yang ngadu dan yang terlibat pemerintahnya ya. Kita adukan dua sisi dan kita akan pecahkan masalahnya secepatnya. Dari di situ nanti saya akan ikut sidang, yang mimpin sidang gue ya. Saya akan mimpin sidang di situ. Ya pengadilan lah, pengadilan kecil supaya itu beres. Kan saya sudah bilang, saya udah sebagai hakim saya tingkatnya udah tinggi, udah setingkat Abu Nawas. Pernah cerita itu kan, tapi memang betul-betul. Jadi kita akan seriusin. Ini langkah pertama untuk melihat kendala real yang dihadapi oleh pelaku bisnis dan kita deteksi sekaligus problem regulasi apa yang bisa kita perbaiki. Terus kelima, Pak Menkyu, mohon update sudah berapa tunggakan pajak dari 200 WP terbesar yang berhasil ditagih hingga hari ini dari Lola DDTC. Berapa? 14, 15? Berapa triliun? Sudah ada 13,44 triliun Bapak. Jadi 13,44 triliun dari 60 ya? Iya, jadi kalau relatif dibanding 30 November itu ada kenaikan membayar pajak yang membayar atau mengangsur dari 109 ke 120 Bapak di posisi per 15 Desember. Kalau dari angka naik 1,1. Itu sebagian cicil, sebagiannya masih minta diskusi lah. Tapi yang jelas target 60T pasti lambat laun akan tercapai. Mereka tahu kita serius ngejar itu. Yang ke-6,